Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap adik-adik semuanya tetap semangat, tetap memuji Tuhan ya. Jumpa lagi di sekolah minggu online minggu ini tanggal 13 Juni 2021. Mari adik-adik semuanya saya undang untuk bangkit berdiri, adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan memulai sekolah minggu online pada hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu, setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam mengasihi, aku mengasihimu. Plok, ting, ye. Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat, Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita pahlawan Allah. Apa yang dilakukan pahlawan Allah? Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat, Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita pahlawan Allah. Apa yang dilakukan pahlawan Allah? Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Melompat, 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 melompat buat Tuhan. Yeay! Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Allah kita dahsyat dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Yeay. 2, 3. Aku sayang mama, aku
Lagi. Aku sayang mama. Aku sayang dada. kakak. Aku sayang kakak. Dan sayang teman. Juga Tuhan Yesus kata sayangi sama seperti diri sendiri. Aku mau menuruti semua firman. Sayang mama, sayang dada, sayang adik, sayang sayang tete, sayang sayang teman, dan sayang semua. Yeay. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bapa yang di sorga, hari ini aku mau berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala penyakit-penyakit ya Tuhan, supaya bisa mengajari beribadah kami ini ya Tuhan. Dan aku juga berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia ini, lindungilah dari segala penyakit-penyakit dan penyakit corona ya Tuhan. Dan bencana alam ya Tuhan, supaya Indonesia ini hidup damai sejahtera ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik semuanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu biarlah tertanam di dalam hati kita, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus. Yesus tolong padaku, Yesus. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hatinya dan kita akan berdoa sebelumnya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Engkau mengurapi kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah,
We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work with God prepared in advance for us to do. Ephesians 2 verse 10. Bye-bye. God bless you. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati. Dah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun kreativitas di rumah. Sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih. Sudah beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus bangga pada adik-adik semuanya yang sudah mengirimkannya. Puji nama Tuhan. Nah, pagi ini judul cerita firman Tuhan adalah Musa diutus Tuhan. Musa diutus Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ketiga dan 4. Baca di rumah supaya tahu cerita lebih bagus lagi, lebih tahu mengerti cerita pada pagi hari ini. Musa adalah anak orang Israel. Tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Adik-adik tahu kerja paksa? Dipaksa kerja rodi. Nah, itulah yang mereka alami pada saat itu. Mereka menderita. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemana? Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Pak Musa sedang menggembalakan kambing dan domba di Gunung Horeb. Ngapain adik-adik? Pak Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Dari mana adik-adik? Dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi dengan nyala api. Tapi semak duri itu tidak terbakar. Wah, luar biasa ya. Semak durinya tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sendalnya karena tanah itu kudus. Kenapa? Karena tanah itu kudus. Ke sana tidak boleh memakai sendal atau kasut kaki. Harus dilepaskan dan harus bersih. Tuhan memberitahukan namanya. Dan namanya adalah, siapa kira-kira adik-adik? Tuhan memberitahukan namanya dan namanya adalah Aku adalah Aku. Itu yang Tuhan kasih tahu, namanya itu Aku adalah Aku.
agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, kira-kira apa yang terjadi? Maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Terjadilah satu mujizat, tongkat berubah menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Kan kalau untuk meyakinkan orang lain itu kan harus pintar bicara. Tapi yang pada saat itu dipakai Tuhan adalah mujizat terjadi. Tongkat tadi berubah menjadi ular. Nah, dan Musa tidak pintar bicara. Dia tidak pandai bicara. Tapi dia taat melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa sehingga tahu apa yang harus dikatakannya. Tuhan akan menyertai. Akhirnya dia akan nanti bisa berbicara. Apa yang harus dikatakannya diajari oleh Tuhan. Lidahnya itu sudah dijagai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Tuhan ikut campur pada saat dia untuk berkata-kata apa yang harus dikatakannya. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Musa tidak pergi sendiri. Dia mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Untuk ngapain sih? Untuk memberitakan kabar baik. Untuk mengatakan apa yang benar, untuk mengatakan apa yang benar, hal yang positif bagi orang. Akhirnya Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Dari cerita ini adik-adik kita belajar bahwa kita dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk diutus oleh Tuhan, untuk pergi atau dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik dan benar, untuk menyatakan segala apa yang baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Musa dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat hafalannya buat kita pada pagi hari ini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini ayat hafalannya, Yesaya 6 ayat yang ke-8. Adik-adik jangan lupa ya untuk kirimkan ayat hafalan ini, divideokan, kirim ke Kak Edi. Dan aktivitasnya di rumah, kreativitasnya di rumah adalah menggambar Bapak Musa dan Bapak Harun. Dan diwarnai. Waktu mereka pergi itu diwarnai itu tempatnya padang gurun ya, mereka bawa tongkat, berjalan kaki sampai jauh ya. Adik-adik gambar itu dan warnai. Nanti akan dinilai. Nanti kirimkan ke Kak Edi, difotokan, nanti kita akan tampilkan minggu depan. Nah, terima kasih ya buat saat ini yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini adik-adik kita akan berdoa menutup firman Tuhan pada pagi ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, di mana Tuhan memanggil Musa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Kami dipersiapkan hidup kami, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Untuk kami Engkau persiapkan, untuk Engkau pakai Tuhan, untuk kami dapat menjalankan kebenaran, untuk menyatakan segala hal yang positif, menyatakan segala firman Tuhan, kami beritakan kepada orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk diutus oleh Engkau. Anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Dari sekolah minggu kami siap untuk diutus, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi
dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bagaimana kisah cerita Musa diutus Tuhan? Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa ketika Tuhan mengutus seseorang, Tuhan akan memperlengkapinya. Walaupun dalam cerita tadi dikatakan bahwa Musa tidak pandai bicara, tetapi Tuhan memperlengkapinya. Bahkan Tuhan memakai Harun sebagai juru bicara Musa. Demikian juga adik-adik semuanya, ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengutus kita untuk melayani, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh melayani dengan lebih baik lagi. Nah adik-adik, jangan lupa sekolah minggu online minggu depan, tanggal 20 Juni 2021 pukul 8 pagi. Dan jangan lupa untuk memberikan info kepada teman-temannya supaya lebih banyak lagi mereka yang mengikuti sekolah minggu online. Mari adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini dengan doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin setiap aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Papa tanya tadi namamu, tak tahu katamu, hadiah dendakmu, di bumi duduk di tutup. Kita kata yang tutupnya, tampaknya orang sudah tetemi dan tam coba tetapi cepat tahu tapi tidak ada tapi tidak. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Amen. Amen.
semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.